Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelas Analisis dan Desain Sistem C dari kelompok 11 yang beranggotakan Anita Sulistiawati dengan NIM 6820053 dan Susi Irawati dengan NIM 682202122. Pada video ini, kami akan merepresentasikan progress report tugas akhir sebagai pengganti tes tengah semester. Dengan studi kasus, perancangan sistem informasi, pendaftaran siswa baru pada SMA Pasundan 1 Cimahi. Perkenalkan, nama saya Susi Irawati dengan NIM 682202122. Profil lengkap organisasi, memuat struktur organisasi, job description untuk setiap bagian, bidang usaha atau lingkup kerja organisasi, dan gambaran proses bisnis. Struktur organisasi pada SMA Pasundan 1 Cimahi dipimpin oleh kepala sekolah. Di bawah kepala sekolah terdapat bendahara, kepala tata usaha, dan operator sekolah. Kepala tata usaha dibantu oleh staf tata usaha. Selanjutnya ada 3 wakil kepala sekolah, yaitu Wakasek Kurikulum, Wakasek Humas dan Kesiswaan, serta Wakasek Sarana Prasarana. Wakasek Kurikulum dibantu oleh staf kurikulum. Wakasek Humas dan Kesiswaan dibantu oleh staf kesiswaan dan pembina OSIS. Selanjutnya, di bawah Wakasek terdapat Kepala BK atau BP, Kepala Perpustakaan, dan Kepala Koperasi. Kepala Perpustakaan dibantu oleh staf perpustakaan. Selanjutnya ada guru dan siswa. Job organisasi. Kepala sekolah bertugas memimpin, mengendalikan, dan mengordinasikan kegiatan sekolah dalam pencapaian misi dan visi. Bertanggung jawab atas semua kegiatan yang dilakukan sekolah. Kepala tata usaha bertugas menyusun program tata usaha sekolah, melaksanakan persuratan dan pengarsipan, menyusun laporan bulanan, semesteran, dan tahunan. Staf tata usaha bertugas membantu kepala tata usaha dalam menjalankan tugasnya. Bendahara bertugas menyiapkan kelengkapan penyelenggaraan administrasi keuangan, menyusun konsep dasar perencanaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah. Operator sekolah bertugas melakukan input data, mengirimkan semua data yang dijaring melalui dapodik dengan lengkap dan akurat, serta melakukan verifikasi dan validasi peserta didik. Wakasek Sarana Prasarana bertugas merencanakan kebutuhan sarana prasarana untuk menunjang proses belajar mengajar, merencanakan program pengadaannya, dan mengatur pemanfaatan sarana prasarana. Wakasek Kurikulum bertugas menyusun program pengajaran, menyusun kalender pendidikan, dan menyusun pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran. Staf kurikulum bertugas membantu Wakasek Kurikulum dalam menjalankan tugasnya. Wakasek Humas dan Kesiswaan bertugas menyusun program pembinaan kesiswaan dan kegiatan ekstrakurikuler, menyusun program kerja dan anggaran humas, serta mengordinasikan pelaksanaan promosi sekolah dan penelusuran lulusan. Staf kesiswaan dan pembina OSIS bertugas membantu Wakasek kesiswaan dalam menjalankan tugasnya dan membina kepengurusan OSIS. Kepala BK atau BP bertugas penyusunan program dan pelaksanaan pimpinan konseling, memberikan layanan pembinaan kepada siswa. Kepala koperasi bertugas mengelola koperasi dan usahanya, mengajukan rancangan rencana kerja,
serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi. Kepala Perpustakaan bertugas menyusun program kerja dan mensosialisasikan program dan layanan perpustakaan kepada seluruh pemustaka atau warga sekolah. Staf perpustakaan bertugas membantu kepala perpustakaan dalam menjalankan tugasnya. Guru bertugas melaksanakan kegiatan pembelajaran, mengisi daftar nilai siswa, serta melaksanakan kegiatan penilaian. Siswa bertugas memahami dan mempelajari materi yang diajarkan, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, belajar dan menuntut ilmu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai poin bidang usaha atau lingkup kerja organisasi. Nah, pada SMA Pasundan 1 Cimahi ini adalah sekolah dengan status terakreditasi A. SMA ini didirikan pada bulan Juli 1980 oleh almarhum Dr. Andes Cinana Gunawan dan teman-temannya. Sekolah ini kerap kali menjuarai berbagai lomba pada tingkat kota Cimahi, yang salah satunya adalah lomba aksara Sunda dengan juara 1. Nah, sekolah ini mendapatkan akreditasi A itu berdasarkan surat keputusan Badan Akreditasi Sekolah atau BAS. Nah, BAS ini pada Provinsi Jawa Barat tahun 2007. Dan sekolah ini tetap mampu mempertahankan statusnya pada 2011 dan 2016, sehingga SMA Pasundan 1 Cimahi tetap mendapatkan terakreditasi A hingga saat ini. Lalu pada tahun pelajaran 1989 dan 1990, SMA Pasundan 1 Cimahi dapat menambah dan memperluas lahan dan bangunan, sehingga kini memiliki tambahan ruang belajar sebanyak 20 ruangan, 1 ruangan kepala sekolah, dan masih banyak bangunan lainnya yang sudah dibangun berkembangnya waktu. SMA Pasundan 1 Cimahi ini ingin mengembangkan aktualisasi melalui kegiatan minat untuk membina integritas kepribadian, seperti mengadakan kegiatan ekstrakurikuler seperti PMR, Paskibra, futsal, taekwondo, dan lain-lainnya. Dengan tujuan ini, ingin membentuk murid-muridnya menjadi lebih produktif dan menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas, seperti itu. Lalu untuk proses bisnis pada pendaftaran mahasiswa baru SMA Pasundan 1 Cimahi saat ini. Nah, untuk saat ini itu berjalan dengan cara manual. Jadi seperti calon mahasiswa baru itu yang mendaftar harus datang langsung ke sekolah untuk melakukan pendaftaran secara manual. Setelah itu, calon siswa diharuskan untuk mengisi formulir pendaftaran dengan membawa persyaratan pendaftaran yang telah dibutuhkan atau diberikan pada pihak sekolah. Lalu, calon mahasiswa menyerahkan formulir tersebut kepada panitia. Setelah itu, panitia akan mengecek kelengkapan formulir. Jika formulir lengkap, akan diserahkan kepada panitia selanjutnya. Jika formulir belum lengkap, si calon siswa diminta untuk melengkapi formulir tersebut. Setelah itu, panitia membuat nomor pendaftaran untuk diberikan kepada calon siswa baru. Nah, itu adalah proses bisnis pendaftaran saat ini. Lalu, ini adalah proses bisnis pendaftaran mahasiswa baru yang akan diusulkan. Jadi yang akan diusulkan itu akan melakukan pada sistem berbasis Android. Jadi siswa yang akan mendaftar itu bisa melakukan di tempat di sekolah atau juga di rumah. Jadi bisa dilakukan dimanapun, tidak seperti manual yang hanya bisa dilakukan di sekolah. Untuk yang pertama, calon siswa itu masuk ke dalam aplikasi pendaftaran. Jadi SMA Pasundan itu telah membuat sebuah aplikasi yang bisa mempersingkat atau mempermudahkan para pelakunya. Nah, jadi aplikasi itu adalah berbasis mobile atau Android. Setelah itu, peserta diminta untuk memilih menu pendaftaran siswa baru. Lalu, calon siswa diminta untuk mengisi form pendaftaran dengan lengkap atau sesuai dengan data-data yang dibutuhkan. Jika data
jika data tidak lengkap, sistem akan meminta calon siswa untuk mengisi formulir pendaftaran hingga sesuai atau hingga benar. Nah, jika sudah lengkap, maka calon siswa akan melakukan ke tahap selanjutnya dan data tersebut sudah tersimpan pada database sekolah, seperti itu. Terdiri dari 2 aktor dan 3 use case. Aktor terdiri dari calon siswa baru dan admin. Use case terdiri dari login, pendaftaran, dan seleksi. Calon siswa baru dapat menjalankan pendaftaran dan seleksi. Admin dapat menjalankan login, pendaftaran, dan seleksi. Use case seleksi mempunyai hubungan include dengan use case pendaftaran, dan use case pendaftaran mempunyai hubungan include dengan use case login. Sehingga use case seleksi wajib melibatkan use case pendaftaran, dan use case pendaftaran wajib melibatkan use case login. Skenario login admin. Nama use case login, aktor admin, tujuan untuk melakukan login. Admin melakukan login akun administrator. Kemudian sistem memverifikasi kelengkapan data akun administrator admin. Lalu sistem menampilkan halaman admin. Skenario pendaftaran siswa baru. Nama use case pendaftaran, aktor calon siswa baru, tujuan melakukan pendaftaran calon siswa baru. Aktor calon siswa baru menginputkan data pribadi dan data akademik. Sistem akan mengecek data calon siswa baru, kemudian menyimpan data calon siswa baru ke dalam database. Skenario seleksi siswa baru. Nama use case seleksi, aktor admin, dan calon siswa baru. Tujuan untuk menyeleksi calon siswa baru. Admin menyeleksi seluruh data calon siswa baru yang akan diterima melalui passing grade. Kemudian sistem akan menampilkan data calon siswa yang lulus maupun tidak lulus. Calon siswa baru mendapatkan informasi hasil seleksi lulus atau tidak lulus. Activity diagram login admin. Dimulai dengan admin masuk ke form login, lalu memasukkan username dan password. Kemudian, sistem akan validasi login. Jika invalid, sistem akan meminta admin untuk memasukkan username dan password lagi. Jika valid, sistem akan menampilkan halaman admin. Dan selesai. Nah, ini adalah activity diagram pada pendaftaran siswa baru. Untuk langkah pertama, yaitu untuk memulai, calon siswa harus masuk pada aplikasi pendaftaran. Setelah itu, calon siswa diminta untuk memilih menu pendaftaran siswa baru. Lalu, sistem itu akan menampilkan formulir pendaftarannya yang harus diisi oleh calon siswa tersebut. Lalu, si calon siswa diminta untuk mengisi formulir pendaftaran. Nah, jika si formulir pendaftaran itu benar atau lengkap sesuai yang data dibutuhkan, dia akan langsung tersimpan pada sistem database. Nah, jika si formulir itu tidak lengkap atau salah, dia akan kembali pada halaman sebelumnya yang diminta untuk mengisi formulir pendaftaran. Jika sudah sesuai, maka dia sudah tersimpan dalam database. Seperti itu. Lalu, ini adalah activity diagram seleksi siswa baru. Untuk memulainya, siswa itu diminta untuk masuk pada aplikasi pendaftaran. Setelah itu, calon siswa diminta untuk memilih menu informasi. Pada sistem akan menampilkan halaman utama menu informasinya. Lalu, calon siswa diminta untuk menginputkan atau memasukkan nomor pendaftaran yang telah diberikan panitia sebelumnya, atau menginputkan nama calon mahasiswa baru atau data dirinya masing-masing. Nah, jika data ini adalah benar atau lengkap, dia akan langsung masuk dalam
informasi hasil seleksi. Jadi si calon siswa ini sudah tahu dia masuk ke dalam hasil seleksi atau tidak, seperti itu. Jika si calon mahasiswa menginputkan data dengan salah atau tidak lengkap, dia akan kembali kepada halaman penginputan. Jadi si calon siswa ini harus mengisikan data-data yang benar. Jika data sudah benar, maka calon siswa dapat melihat hasil seleksi dan dapat meninggalkan halaman. Seperti itu. Lalu di sini adalah activity diagram seleksi siswa baru. Nah, di sini adalah sebagai admin. Jadi si admin setelah dia login sebagai admin, maka dia harus melakukan penyeleksian siswa. Jadi setelah melakukan seleksi siswa, si sistem itu akan menampilkan halaman hasil seleksinya. Jadi yang melakukan proses pembantuan untuk seleksi siswa itu adalah si sistem. Setelah itu, si admin harus menyimpan data hasil seleksi. Lalu setelah itu, sistem akan menampilkan data dan informasi hasil seleksi. Jadi yang hasil tidak terseleksi itu tidak akan dimasukkan pada sistem database. Jadi yang dapat diakses oleh calon siswa itu adalah hanya si hasil seleksi yang lolos, seperti itu. Nah, sekian adalah pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam berkata atau bertindak, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.